pembelian token listrikku naik lagi. Sebagai ibu-ibu aku tuh lumayan kepikiran banget ya masalah listrik ini. Makan uang juga sih, 800.000 per bulan, bayangin deh. Kami cuma bertiga dan belum punya anak kecil. Nah, kenapa sih uang listrikku bisa sampai segitu? Yang dulunya itu kalau kalian ngikutin story-story aku pernah buat anggaran yang uang listrikku itu setiap bulan hanya 150.000. Terus, semenjak pindah rumah, ya, pindah ke kontrakan yang baru, nah itu uang listrikku jadi 500.000 sebulan. Sampai akhirnya bulan lalu uang listrikku naik lagi ke 800.000. Kenapa ya? Padahal elektroniknya sama aja. Nah, itu yang bakal kita ulik pagi ini. Jadi beberapa bulan ini tuh PLN sering melakukan pemadaman bergilir. Tapi kenapa ya uang listrikku itu bisa naik sampai ke 800.000? Nah, salah satu faktor pentingnya yang aku kurang perkirakan sebelum aku memilih rumah kontrakan ini, yaitu tahun rumah ini dibangun. Jadi rumah kontrakan yang sebelumnya itu masih perumahan baru gitu. Jadi instalasinya itu masih baru, belum ada yang bocor-bocor kayak gitu. Nah, kalau di rumah yang ini dia dibangun tahun 2016. So, jadi instalasinya itu sudah lumayan berumur ya, dan harus diperbaiki lagi. Nah, kenapa sih instalasi? Ya, instalasi itu salah satunya kita harus memperkirakan kebocoran-kebocoran listrik yang menjadikan pemakaian listrik kita itu lebih banyak. 3 bulan pertama uang listrikku memang sudah naik ya. Jadi di kontrakan yang lalu itu aku pakai listrik atau token itu belinya sebulan hanya 150.000. Sedangkan di bulan pertama di rumah ini aku beli token itu sampai di 300.000. Nah, kemudian 300.000 itu udah ada AC 1 ya teman-teman. Akhirnya di bulan keempat kami nambah AC lagi 1 di ruang tengah. Dan itu aku salah posisiin AC. Jadi posisinya itu ada ruangan yang memang gak ada pintunya. So AC itu bekerja keras banget di musim kemarau. Kebetulan di Jeniponto sedang musim kemarau yang suhunya bisa sampai 39 derajat Celcius. Nah, akhirnya uang listrikku naik lagi ke angka 500.000. Dan di bulan November, yaitu peralihan ya, karena biasanya aku beli token itu di akhir bulan, yaitu di tanggal-tanggal 27, 28 kayak gitu. Nah, peralihan itu suhunya makin naik lagi di Jeniponto kan. Nah, dan AC terus nyala, plus lampu juga nyala 24 jam karena ibuku nggak bisa gelap, karena nggak bisa lihat kalau misalkan gelap kayak gitu. Nah, setelah itu ada satu lagi faktornya. Aku baru tahu kalau mesin cuciku itu kabelnya digigit tikus, so bocor deh arusnya, makin banyak deh listrik yang terpakai, yang bocor begitu. Jadi kenapa sih walaupun PLN sering padam tapi kita uang tagihan listriknya itu tetap naik? Salah satu faktornya itu buat kalian yang mau keluar rumah atau yang ada di rumah, pastikan semua colokan yang terhubung dicabut. Dan hindari pemakaian cok sambung atau kabel sambungan yang coknya ada cabang-cabang begitu. Nah, itu hindari pemakaian itu dengan kabel yang panjang banget ya. Nah, itu bisa dikurangi ya teman-teman, hindari. Nah, itu salah satu cara kalian bisa menghemat listrik kalian. Nah, matikan lampu lebih pagi. Nah, itu salah satu kebiasaan yang bisa menghemat listrik kalian. Sebenarnya tagihan listrik kalian itu normal, pemakaiannya normal karena PLN itu tidak akan menagihkan listrik yang tidak terpakai oleh pelanggan atau tidak melalui KWH meter pelanggan, karena kan penghitungannya PLN itu dari KWH meter, dan di situ tercatat jelas walaupun ada arus bocor di rumah akan tetap terhitung di KWH meter. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu instalasi listrik di rumah apakah memang harus diperbaharui lagi atau bagaimana. Nah, itu memang bukan ranahnya PLN. Ranahnya PLN itu hanya dari KWH meter sampai ke tiang begitu. Oke, buat ibu-ibu tetap semangat hemat listrik. Semoga bulan depan kita bisa membiasakan diri lebih disiplin lagi sampai bisa menghemat listrik juga. Semangat!